Silakan dulu. Terima kasih. Ya. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Kamu kesini naik apa? Naik motor Pak? Naik motor. Ya. Gimana duduknya, sudah nyaman apa belum? Sudah. Sudah. Ya. Kamu tinggal di mana alamatnya? Untuk sekarang? Saya tinggal di sini Pak. Ngekos apa rumah? Ngekos. Ngekos. Iya. Oh iya. Kamu di sini kuliah apa kerja? Kuliah. Kuliah. Ya. Kuliah di mana? Di Untirta. Oh, di Untirta. Sebelumnya perkenalan dulu ya, lebih kita biar lebih dekat Iya. lagi. Perkenalkan, nama Bapak Ilham Firdaus Haji Darmo. Biar lebih dekat lagi, perkenalan dari diri kamu. Kalau nama saya Yuda Nurbiantama Pak. Oke. Yuda, saya akan menjelaskan di sini. Kita akan mulai proses konseling. Di mana proses konseling ini, apakah Yuda sebelumnya sudah memulai proses konseling dengan orang lain atau untuk saat ini pertama kali dengan saya? Belum pernah Pak? Belum pernah. Pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Oke. Biar saya jelaskan ya. Jadi proses konseling ini ketika kamu ini menjadi konseling dan saya sebagai konselor, di mana kita akan memulai proses konseling itu menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diberikan solusi oleh saya sebagai konselor untuk menentukan tujuan permasalahan tersebut. Bisa dipahami, Yuda? Bisa Pak. Oke. Sebelum memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, Yuda. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Di proses konseling ini, Bapak beri kesepakatan waktu. Bila waktunya 45 menit dari Bapak, gimana Yuda? Ya, siap Pak. Oke. Kemudian akan Bapak jelaskan lagi di sini ada asas-asas juga. Jadi pertama itu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan juga asas kerahasiaan. Jadi asas keterbukaan ini Yuda terbuka saja dengan saya. Kemudian ketika Yuda menceritakan unek-unek Yuda, nggak apa-apa Yuda ceritakan aja kepada saya, tidak perlu ragu dan takut. Kemudian asas sukarelaan. Nah, Yuda datang ke sini, Yuda rela untuk dikonseling oleh saya. Rela Pak. Rela ya. Rela. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini akan Bapak jaga ketika Yuda menceritakan masalah Yuda ke Bapak. Nanti Bapak akan menutup tidak bocor ke orang lain, akan Bapak simpan rahasia Yuda. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Bila sudah dipahami, kita mulai saja proses konselingnya. Yuda datang ke sini, silakan Yuda dari unek-unek Yuda mungkin apa permasalahan dari Yuda yang ingin Yuda ceritakan ke Bapak, silakan. Mungkin sedikit bercerita tentang keluarga saya. Jadi saya tuh kalau di keluarga saya tuh kayak merasa terkekang. Ya, karena sama saya kuliah itu selalu dibatasi oleh ibu saya terutama karena bapak saya sudah meninggal. Jadi Bapak turut berduka cita juga, maaf juga sebelumnya. Nah, jadi memang kayak kamu terkekang, saya tidak bisa terlalu jauh gitu mengeksplor diri saya tuh memang selalu hal-hal yang di luar batas-batas itu dibatasi oleh ibu saya gitu. Jadi saya ngerasa kalau di kuliah itu kayak biasa aja, kayak mahasiswa biasa aja. Padahal saya pengen lebih dari itu. Lalu ada lagi? Udah sih, kalau keluarga saya pastinya selalu support saya, ibu saya pertama. Cuman tadi saya kayak merasa terkekang aja gitu, kayak tidak bisa terlalu berekspresi lah, tidak lebih
pertama saya kan sudah dewasa gitu. Jadi kalau hidup kayak kamu tuh saya seolah-olah kayak masih anak kecil gitu, kayak selalu diawasi oleh orang tua. Padahal saya tahu lah membedakan mana yang baik mana yang buruk. Yuda, ketika Yuda dikekang itu apa dari Yuda kecil apa baru sekarang pada saat Yuda kuliah di sini? Dari kecil sih. Dari kecil. Dari kecil itu Saya saya umuran berapa itu? ya dari TK memang udah dibentuk oleh keluarganya ada peraturan, jadi udah dibiasakan gitu keluarga masih ada peraturan sendiri buat saya. Itu dari ibu sendiri. Ya ibu. Kurang tahu juga saya, mungkin karena ibu saya yang terlalu sayang saya atau bagaimana, cuman kan posisi saya udah beda gitu, saya udah dewasa bukan anak kecil lagi. Kemudian maaf Yuda ya, lagi itu kan dari ibu Yuda sendiri. Ya. Mungkin maaf untuk sebelumnya dari almarhum ayah Yuda, sebelumnya perlakuan Yuda itu ke Yuda itu seperti apa gitu? Hampir sama seperti ibu saya. Sama. Ya. Setiap saya main gitu, pasti ada jam batasnya. Jadi jam 9 baru pulang. Nah, gitu kalau sama bapak saya dulu ya waktu semasa masih hidup. Jadi nggak bisa saya enaknya gitu, saya mau main kemana. Jadi emang dibatasi lah. Jadi dari kecil ya Yuda sudah. Dari kecil. Itu semenjak Yuda dari kecil sampai dengan Yuda masuk ke remaja ketika SMP, SMA itu perlakuan dari keluarga Yuda sendiri sama aja. Keluarga inti apa gitu? Iya, dari ibu Yuda mungkin masih mengekang Yuda itu maksudnya sama dari kecil itu mengekangnya seperti itu gitu. Iya, Ketika sama. Ketika dibatasi misalnya Yuda ketika keluar malam dibatasi sampai jam 9 itu dari kecil sampai remaja sampai SMA itu masih tetap seperti itu. Masih sama. Masih sama. Ya itu sih yang jadi masalah buat saya. Cuman kalau misalkan kayak mensupport saya untuk sekolah, tentunya pasti support orang tua saya gitu. Cuman tadi kan terlalu mengekang itu yang saya kurang nyaman aja gitu. Selain orang tua mengekang, mungkin ada lagi, Yuda? Sama orang tuanya terlalu memaksakan saya untuk jadi orang yang pintar gitu. Jadi orang tua saya itu selalu patokannya dinilai ketika saya sekolah. Jadi saya harus dapat ranking lah gitu. Jadi kan itu sebuah paksaan gitu dari orang tua. Karena kan kepandaian seseorang menurut saya pribadi itu bukan dari nilai gitu. Karena kepandaian masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa patokannya dinilai akademik saja gitu. Ketika Yuda tertekan seperti itu, gimana nilai akademik Yuda atau Yuda mengeksplor ketika Yuda dari SD, SMP, SMA itu Yuda mengikuti dari orang tua yang ketika orang tua ingin seperti ini Yuda ikuti atau gimana? Ya, saya ikuti. Tentu ikuti. Iya. Ada kalanya Yuda mengeksplor semua itu selain dari keinginan orang tua, mungkin Yuda ingin seperti yang Yuda inginkan gitu. Cuman kalau saya pernah seperti itu, cuman itu tidak membuat nyaman di hati saya gitu. Karena memang saya sudah terbiasa gitu, apa harus dari seizin orang tua. Ketika saya mencoba sendiri gitu, saya tidak nyaman di tempat saya pengen eksplorasi itu. Jadi kayak perasaan sendiri saya, bukan tempat saya di sini. Karena memang sudah terbiasa ya. Iya, jadi apa harus izin orang tua. Gitu. Ketika Yuda keluar dari kekangan itu pernah nggak? Misalnya ketika Yuda udah pernah jenuh nih dengan kekangan orang tua, Yuda pernah keluar dari semua itu mungkin? Gimana maksudnya? Maksudnya ketika Yuda harus gini diatur oleh orang tua, Yuda pernah nggak sih ya udahlah Yuda kabur aja lah gitu? Mungkin Yuda pernah ini. Kalau kayak gitu saya alhamdulillah nggak pernah. Cuman saya pernah memberanikan diri dan saya langsung dimarahin. Oh, pernah. Iya, kalau saya memberanikan diri keluar dari dia, cuman diomelin. Dalam masalah akademik Yuda gimana ketika sekolah, apakah
Yuda mendapatkan prestasi dengan orang tua Yuda seperti itu Yuda? Saya rasa tidak sih, tidak. Cuman kalau maksudnya tidak terlalu jelek, ya iya gitu. Terus sedang gitu menurut nilai saya. Dibilang terlalu bagus ya enggak. Kayak gitu. Eh, Ketika Yuda tertukang seperti itu, komunikasi Yuda dengan orang tua gimana? Baik-baik saja atau gimana? Ya sebenarnya baik-baik saja. Cuma orang tua selalu ngingetin saya, selalu nurut gitu sama orang tua. Itu yang membuat saya ya iya gitu. Mengiyakan segala omongan orang tua gitu. Orang yang paling gak bisa ngomong tidak ke orang tua bisa. Jadi ada motivasi Yuda nggak sih jika Yuda ingin apa kan, jadi kembalinya ke orang tua gitu. Iya. Ya motivasi ya sih kayak Yang terpacu gitu Yuda ingin misalnya cita-cita Yuda ingin jadi apa, Yuda terdorong gitu dari orang tua Yuda sendiri. pasti ada sih ya. Buat membahagiakan orang tua itu pasti ada. Walaupun orang tua kayak begitu, ya karena yakin gitu orang tua saya pengen jadi anak yang baik-baik kan, anak yang berguna. Cuma ya tadi kan keresahan saya ya terlalu mengakang aja karena udah dewasanya saya ini udah paham akan segala lingkungan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Ini membuat saya berbatasi ya, ibaratnya saya ikut taksi gitu, maksudnya kan tidak diperbolehkan gitu. Jadi ya terlalu terbatas ya gitu. Padahal sekarang saya ini sebagai mahasiswa, tapi yang harusnya memang seperti itu, kenapa enggak gitu, kenapa enggak boleh? Untuk saat ini pada saat Yuda masuk kuliah dan tadi juga ada banyak kegiatan di luar ya. Iya. Dan itu merasa Yuda lebih, maksudnya kan Yuda mikir sudah dewasa juga kan. Itu Yuda mulai keluar dari kekangan itu nggak sih ketika Yuda ingin keluar dari kekangan itu, ketika Yuda memikirkan masa lalu Yuda gitu yang terkekang ketika Yuda dikekang dari saat waktu kecil gitu. Ya kalau sempat pikiran gitu ada sih kayak dulu pernah dikekang gitu. Cuman kalau sekarang kalau misalkan ibu saya mengekang saya, biasanya saya akan bukan melawan ya bahasanya, lebih merasionalkan ibu saya bahwasanya jangan terlalu mengekang gitu. Cuman kan karena keinginan orang tua yang nggak bisa diganggu gugat ibaratnya, itu yang membuat saya ya harus mengiyakan segala omongan orang tua. Walaupun saya udah ibaratnya berargumen dengan alasan-alasan yang memang rasional menurut saya, cuman karena tadi saya terbentur dengan tadi orang tua ya, derajatnya lebih tinggi dari kita. Ketika Yuda di sekolah, Yuda mengikuti kegiatan-kegiatan di luar mungkin seperti organisasi atau enggak? Di sekolah, Iya, di sekolah. kalau di sekolah tuh saya PMR. Iya. Ketika Yuda apa itu SMP? SMA. Oh, SMA. Kalau SMP saya tidak ikut organisasi sama sekali. Ketika SMA ikut PMR. PMR Selain PMR ada lagi? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu keinginan Yuda sendiri. Iya, pengen saya karena pengen tahu aja gitu organisasi di sekolah tuh kayak apa sih. Sebelumnya sama juga kalau boleh tahu pekerjaan orang tua Yuda apa ya? Pekerjaan orang tua saya pedagang lah, saya jadi pedagang. Itu dari ibu atau Ibu ya. dari ibu? Kalau ayah satpam. Untuk saat ini Yuda tinggal di kosan. Iya, saya di kosan. Orang tua tinggal di mana Yuda? Di Lampung. Di Lampung. Iya. Untuk komunikasi kan orang tua di Lampung ya. Untuk saat ini udah mungkin sebagai perantauan ya. Iya, perantau. Komunikasi udah selama kuliah ini gimana dengan orang tua kan perantau juga kan. Mungkin udah komunikasi masih jalan lancar dengan orang tua yang di orang tua Yuda ketika orang tua di Lampung dan Yuda di sini itu gimana? Ya alhamdulillah kalau komunikasi orang tua saya selalu ngabarin saya setiap hari. Iya, orang tua saya yang selalu ngabarin saya
hanya saya lagi apa, mau makan apa dulu. Ya, masih juga mau nanya kayak masih di kampus apa enggak. Iya, padahal banyak kegiatan gitu. Ya udah sering pulang ke Lampung atau enggak? Saya pulangnya 1 semester sekali. Satu semester sekali. Iya. Tiap satu semester itu pulang terus. Oh, iya, wajib saya pulang. Wajib pulang. Ketika waktu libur ya. Waktu libur. Ya udah ketika Yuda masuk kuliah kan pasti banyak ini ya, maksudnya banyak tekanan mengenai akademik Ya. dan juga mungkin Yuda Lulus ya. iya, mungkin seperti itu. Kemudian Yuda mengikuti organisasinya lanjut di kampus ini. Saya ikut organisasi. Ikut juga apa? Walaupun himpunan Himpunan jurusan saya. himpunan jurusan. Iya. Ya walaupun orang tua saya agak mengkhawatirkan saya yang katanya akademik saya bakal terganggu. Jadi ada Khawatiran ya, kekhawatiran juga. Iya, ada orang tua Sebenarnya saya. tidak direstui juga oleh orang tua. Iya pastinya sebenarnya, cuman karena keinginan saya yang sudah bulat ibaratnya untuk ikut organisasi, ya saya tetap ikuti gitu. Walaupun orang tua saya masih selalu udah nggak usah ikut lah gitu. Kenapa sih orang nyapain badan aja? Gitu. Pemikiran orang tua saya selalu begitu. Nah, ketika orang tua kamu bilang seperti itu, apakah kamu ada tekanan tersendiri gitu dari diri kamu? Iya sih, kayak merasa kurang afdol aja gitu. Saya ikut organisasi kayak nggak dapat izin ya. Nggak kan kalau orang tua ngizinin enak gitu, ke hati itu enak. Ternyata kalau memang orang tua tuh ragu-ragu gitu, kayak agak kurang enak juga ngejalanin organisasinya gitu. Jadi masih ada tekanan betul. Ketika di kampus ini udah dari semester 1 sampai dengan sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Iya. Yuda memiliki masalah di akademik atau tidak? Mungkin kan dari awal Yuda waktu ketika kecil nih terkekang kan. Kemudian maksudnya dari terkekang ini mungkin orang tua lebih mengingatkan Yuda gitu, Iya. mendorong Yuda untuk Yuda selalu belajar, mengikuti kegiatan di sekolahnya. Kemudian sampai dengan SMA itu kan Yuda mengikuti apa yang orang tua inginkan kan, sampai dengan lulusnya, sampai dengan Yuda alhamdulillah masuk ke universitas melanjutkan. Itu Yuda ada halangan lagi nggak sih mengenai akademik? Apa orang tua selalu mensupport Yuda ketika Yuda di kampus, ketika kuliah? Ya kalau support pastinya support, karena ibaratnya kalau buat akademik seperti mata kuliah gitu pasti support orang tua saya karena itu buat akademik gitu. Kalau buat organisasi itu agak kurang support karena merasa nggak ada manfaatnya lah buat saya gitu. Menurut orang tua? Iya, itu menurut orang tua. Tapi Yuda berkata lain dengan keinginan Yuda yang ingin Iya. mengikuti kegiatan di kampus. Iya. Yuda, orang tua Yuda sendiri ketika Yuda masuk organisasi misalnya di kegiatan di kampus itu gimana gitu, tidak menyetujui Yudanya, kemudian Yuda memaksakan untuk terus Iya, mengikuti iya. organisasi itu. Iya, saya terus memaksakan ya, karena menurut saya ya saya pengen ngembangin diri saya gitu, potensi diri saya itu di mana gitu. Cuman saya mungkin wadahnya melalui organisasi. Kan memang di kampus banyak ada UKM. Cuman mungkin pilihan saya adalah organisasi gitu, daripada UKM. Di situ saya. Ada yang diceritakan lagi nggak? Cukup sih, emang itu keresahan saya yang saya rasakan sebagai anak perantauan yang kuliah jauh gitu, yang ibaratnya mau nyari jati diri lah di sini itu sebenarnya, sama passion saya tuh mau di mana sih sebenarnya. Itu sih, itu yang menjadi hal dasar saya sekarang sih. Bapak paham mengenai itu. Iya. Kemudian Yuda, cita-cita Yuda ingin jadi apa? Ingin jadi ini guru sejarah. Itu dari Yuda sendiri atau dari keinginan orang tua? Enggak, orang tua saya malah diinginkan jadi guru sejarah. Orang tua menginginkan Yuda Kerja di kantoran. Jadi kantoran. Itu ada ini lagi ya, ada pertentangan lagi. Iya, pertentangan orang tua. Iya, itu pertentangan.
karena orang tua saya harapannya adalah saya menjadi pertama saya harus kerja di perpajakan. Perpajakan. Ya, cuma karena saya ini bukan otaknya eksak gitu. Jadi apa? Jadi saya ya nggak bisa emang kalau dipaksain buat ngerjain soal eksak itu pusing saya. Kalau sosial itu di ya enjoy lah ngerjain tugas-tugasnya, masih bisa belajar baca. Kemudian ada lagi dari orang tua Yuda sendiri, ingin Kak Yuda seperti apa gitu? Apa mungkin ada orang tua yang ingin Yuda, pokoknya anak saya ingin di kantoran, di perpajakan. Ada lagi selain itu? Pernah juga orang tua saya menginginkan saya jadi hakim, ya jaksa. Jadi saya disuruh ambil hukum juga pernah. Jadi karena ibu saya beranggapan kalau guru itu kecil katanya gitu. Jadi kayak gitu, jadi tahu guru itu bukan. Itu Yuda mengambil minat, kemudian cita-cita Yuda sebagai guru itu ketika Yuda dari kecil apa? Enggak, emang Sekarang saat ini? sebenarnya bukan karena sebenarnya minat saya bukan guru sih. Saya lebih suka sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Itu guru itu sebagai cita-citanya. Iya. Kemudian minat Yuda di Sejarah. Sejarah. Dari SD. Oh, dari SD. Saya baru menemukan apa ya, passion saya tuh ya waktu SMA sih. Saya ngelihat ibaratnya saya ngerjain tugas-tugas antara tugas hitungan sama tugas sosial gitu. Saya lebih unggul sosial. Dan alhamdulillah sekarang masuk perguruan tinggi di jurusan Pendidikan sejarah. Pendidikan Sejarah. Iya. Berarti sesuai dengan minat Iya, yang Anda inginkan ya. keinginan saya. Tapi ketika kamu memiliki minat itu dan kamu masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk ke jurusan yang kamu inginkan sesuai minat, itu orang tua kamu bertentangan lagi nggak dengan kamu? Sempat mempertanyakan, dia kayak udah sih nggak usah diambil kan saya ikut SBM dapat ya, tapi nggak usah diambil suruh kuliah di Lampung aja, suruh ngambil perpajakan dan itu di ini swasta, ya di swasta saya tuh ngambil gitu, cuman saya nggak mau karena ya kalau bukan passion gimana, minat saya aja sejarah gitu. Kalau memang saya di pendidikan kurang sih, kalau saya sekolah pendidikan. Jadi ada pertentangan tersebut. Ketika Yuda ada pertentangan nih dengan orang tua, Yuda ada permasalahan dari diri Yuda sendiri nggak sih? Maksudnya Yuda mengambil minat Yuda nih di jurusan pendidikan sejarah ya. Kemudian Yuda itu ada restu sendiri nggak sih dari orang tua? Tadinya orang itu pertentangan. Tadi pada sebelumnya orang tua saya tidak merestui. Kayak ibaratnya masih marah-marah saya masih coba ngambil yang benar gitu jurusannya. Ya cuman saya sebagai anak ya cuma ya memang rezekinya di situ gimana. Kemudian Yuda jelaskan lagi ke orang Ya tua. saya rasionalkan untuk orang tua saya sampai akhirnya ya mendukung saya masuk pendidikan sejarah. Dan memperbolehkan saya buat kuliah di sini, jauh kan. Kemudian ada nggak sih dari diri Yuda sendiri nih ketika Yuda memikirkan di jurusan ini, ketika Yuda lulus nanti ketika Yuda jadi guru itu Yuda memikirkan orang tua Yuda sendiri nggak sih? Maksudnya kan di sini Yuda sudah menjelaskan juga. Kadang Yuda mikir nggak sih orang tua Yuda bakalan mikir Yuda itu kedepannya menjadi guru yang seperti yang sudah Yuda inginkan. Kemudian orang tua bakalan seperti apa gitu. Kadang Yuda mikir seperti itu nggak? Ada saya pikiran. Ya mungkin saya bakal mencoba keinginan ibu saya gitu yang saya kerja di kantor. Mungkin mengganti yang perkantoran saya dari pegawai di dinas gitu, dinas pendidikan. Ya karena ya gitu memang udah
bentukan orang tua harus nurutin karena omongan orang tua, kadang saya tidak ya harus ngikutin orang tua aja gitu, ingin orang tua apa kayak gitu, kayak gitu. Itu yang membuat saya sampai sekarang tuh belum bisa lepas tuh. Apalagi deh tuh yang saya ambil itu dari Yuda memiliki permasalahan dengan orang tua itu terkekang Ya. dari sejak kecil. Kemudian ke remaja sampai dengan Yuda dewasa sekarang, dan Yuda mungkin sebenarnya resah dengan kekangan dari orang tua Yuda Iya. dari kecil sampai dengan Yuda mungkin dari kecil itu Yuda masih mengikuti orang tua aja gitu kan, masih maksudnya Yuda terkekang ya udahlah gitu, itu orang tua saya gitu kan, karena memang orang tua Yuda sebenarnya sayang sama Yuda gitu kan, sebenarnya orang tua yang selalu mendorong Yuda, selalu mensupport Yuda, baik itu di akademik sebenarnya orang tua mensupport banget kepada Yuda. Ada kekhawatiran sendiri gitu ketika Yuda mengikuti kegiatan di luar akademik gitu, seperti organisasi. Itu mungkin orang tua Yuda khawatir dengan Yuda, dikhawatirkannya Yuda ini ketika Yuda mengambil organisasi dan itu bakalan bentrok dengan akademik yang dari Yuda, kekhawatiran orang tua itu mungkin seperti itu. Kemudian dari yang ini pertengahan ini tuh Yuda sebenarnya tidak mau dikekang lagi ketika Yuda beranjak dewasa ya. Iya. Ketika Yuda sudah dewasa mungkin ingin lebih mandiri lagi. Iya, betul. Iya. Ditambah sekarang sudah mulai masuk ke perguruan tinggi, Yuda sudah mulai ingin mandiri dan sebagai perantauan juga pasti harus lebih mandiri gitu. Tapi ketika orang tua mengabari Yuda, ingin dikabari oleh Yuda itu lebih maksudnya baik lagi gitu. Kan namanya juga orang tua juga jauh kan di Lampung dan Yuda jauh di sini di Banten, dan orang tua juga ingin anaknya mengabari orang tuanya gitu kan seenggaknya, walaupun Yuda tidak ingin diganggu masalah di luar itu kepentingan Yuda gitu kan. Tapi seenggaknya ada dari diri Yuda lah, seenggaknya sedikit lah ngabarin kepada orang tua, karena orang tua kembali ke Yuda juga kan, orang tua memang di nomor satu kan orang tua sendiri. Kemudian masalah ketegangan ini itu juga sebenarnya dengan gaya pola asuh orang tua itu, sebenarnya orang tua itu menggunakan pola asuh otoriter yang dimana pola asuh otoriter ini terlalu mengekang ke anaknya gitu, mengekang tentang kebebasan anaknya diberi batasan, tidak terlalu untuk mengeksplor di luar. Dan orang tua yang otoriter seperti ini sebenarnya dia nggak terlalu gimana ya, tidak terlalu mengekang sebenarnya. Maksudnya sebenarnya dari orang tua ini sendiri sayang sebenarnya ke anaknya, namun dari pola asuh otoriter ini lebih ke membatasi baik itu kegiatan di luar apa gimana itu dibatasi oleh orang tua Yuda. Kemudian dari Yuda sendiri sampai saat ini komunikasi masih jalan dengan lancar kan, dan maksudnya perkembangan yang sejak dulu Yuda alami itu ya udahlah Yuda jadikan ini aja gitu apa ya, maksudnya pengalaman gitu lah. Yuda juga sampai saat ini sudah dewasa ini Yuda berpikir bahwa tekanan itu ada manfaatnya juga mungkin dari orang tua. Kemudian Yuda pernah berpikir juga bahwa orang tua mengekang seperti ini itu karena sayang juga kan. Kemudian juga ambil hikmahnya aja gitu, ambil manfaat yang didapat dari ambil positifnya aja dari orang tua Yuda ya memang mengekang dari mengekang ini Yuda lebih gimana ya, mungkin Yuda berpikir ya udahlah mungkin
orang tua saya itu mengumumkan seperti ini mungkin agar saya itu harus lebih mandiri lagi. Setelah mikir Yuda setengah dewasa kan, ditambah Yuda perantauan juga kan, jadi lebih harus ini lagi. Tapi yang tadi ya, jangan lupa untuk mengabarkan keberadaan Yuda di sini kan, perantauan juga kan. Yuda sebenarnya ada apa, bahasan ke orang tua, mengabari lah gitu. Walaupun Yuda di kampus sibuk-sibuknya mungkin lebih ke akademik atau Yuda di kegiatan di luar, di organisasi, sebenarnya namanya juga orang tua kan, harus lebih ini lagi untuk komunikasi. Kemudian sekarang Yuda bisa kan ini kan Yuda sudah itu setiap hari atau gimana Yuda mengabarkan ke orang tua? Apa jarang untuk saat ini? Untuk saat ini masih setiap hari sih. Oh, setiap hari. Ya tadi memang orang tua lebih sering ngabarin saya juga, ya sering ngabarin orang tua, cuma nggak bisa sering orang tua saya. Orang tua Yuda yang mengabarkan. Kemudian dari Yuda sendiri pernah nggak sih manggil orang tua apa Yuda? Mama, 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 Iya. mama atau ibu? Mama. Iya. Kemudian Yuda misalnya biasanya kan dari orang tua Yuda ya, mengabarkan mungkin Yuda lagi di mana, atau Yuda lagi kegiatan apa, tugas di mana. Itu dari Yuda sendiri pernah nggak sih Yuda saat ini sudah selesai dengan kegiatan di kuliah, di jurusan, kemudian Yuda sekarang sedang ada di mana, itu Yuda pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya. Kalau saya keinget gitu. Oh ini ya, berarti nggak setiap hari juga? Dia seperti iya, seperti jarang. Kalau saya ingat ibu saya pasti ingat. Sekarang kalau boleh saya akan gimana ya, nah ini unek-unek juga gitu, komunikasi secara tidak langsung dengan Mama Yuda. Ini misalnya ngobrol dengan Mama, tapi Yuda di sini sebagai Yuda, saya di sini sebagai Mama Yuda gitu. Dan Yuda unek ini apa sih, keluarin aja unek-unek Yuda seperti apa. Dan Yuda sekarang boleh duduknya rileks ya. Bisa dipejamkan matanya. Yuda santai aja, Yuda pikirkan coba di sini Yuda sebagai Yuda sendiri. Dan nanti ketika saya sentuh Yuda, saya sebagai orang tua Yuda. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum menyentuh Yuda, saya sebagai Ilham ya di sini, sebagai saya sendiri. Sebelum menyentuh Yuda, itu saya sebagai saya sendiri. Boleh Yuda ceritakan unek-unek Yuda kepada Mama Yuda sendiri, seperti apa yang Yuda belum pernah Yuda obrolkan ke orang tua Yuda, yang belum pernah Yuda omongin. Misalnya Yuda ingin seperti ini, mungkin Yuda ingin Yuda itu seperti apa, boleh di ini aja unek-unek Yuda. Iya. Yuda boleh misalnya Yuda ketika saat ini Yuda ingin aja mungkin Yuda ingin seperti ini. Iya. Boleh di ini. Ya. Yuda untuk saat ini Mama selalu mensupport kamu, apapun itu di kampus kamu, Mama selalu mensupport kamu sampai dengan lulus. Mama bukan mengkekang kamu, sebenarnya Mama itu sayang terhadap kamu. Iya, Pak. Juga
minta maaf kalau Yuda sering ya nggak nurut sama mama. Sebenarnya ya Yuda udah dewasa gitu, Yuda pengen tahu lebih jauh diri Yuda tuh sampai mana, karena nggak mungkin Yuda tidak terus. Ya, mama sebenarnya mengekang ini karena mama sayang terhadap Yuda, bukannya karena mengekang Yuda itu tidak terbebas dari apa-apa. Mama khawatir terhadap Yuda. Apapun yang dilakukan Yuda itu mungkin mama akan mensupport, dan kemudian dia mama juga bisa maafkan Yuda kalau misalnya, dan mama juga minta maaf kepada Yuda juga. Mama lebih mengekang kepada Yuda. Semoga depannya bisa lebih tahu perasaan Yuda. Karena ya Yuda pada kecil lagi. Ini Allah nggak selalu dibatasi sama mama. Soal apa gitu ke depannya. Silakan Yuda, buka matanya. Gimana Yuda perasaannya setelah tadi? Ya kebayang ketemu ibu saya aja ya. Cuma kalau ingin saya ketemu ibu saya masih ragu gitu, bilang kayak gitu. Berarti Yuda belum, maksudnya jarang untuk seperti itu gitu. Seperti tadi, mungkin Yuda minta maaf ke mama Yuda. Ya biasanya saya tuh orang yang minta maaf ke ibu saya itu ya minta maaf aja gitu. Cuma saya tidak menyatakan alasannya. Ya maaf, tidak benar punya salah gitu. Cuma saya kan harusnya kalau misalnya apa itu salah saya apa. Dengan tadi udah mengeluarkan unek-unek Yuda merasa lega atau gimana? Ya. Nah dari situ nanti mungkin Yuda, mama Yuda nggak apa-apa untuk, maksudnya komunikasi Yuda ke mama Yuda tidak hanya mengabarkan saja gitu. Kemudian selain mengabarkan, Yuda juga tidak, maksudnya pernah minta maaf juga kan, tapi tidak beserta alasannya. Kan tadi sudah Yuda dengan beserta alasannya untuk Yuda sendiri. Nanti kedepannya Yuda ngobrol dengan mama Yuda seperti itu biar tidak canggung aja gitu dengan mama Yuda. Ketika Yuda ingin mandiri, Yuda sudah dewasa kan, tadi Yuda bilang Yuda tidak terlalu dikekang juga. Yuda tahu gitu kalau misalnya mama sayang terhadap Yuda, tapi Yuda sekarang sudah dewasa kan. Yuda juga seperti ini mungkin bisa Yuda pahami seperti nanti dengan orang tua Yuda tidak ditutup-tutupi lagi gitu. Ketika unek-unek Yuda dikeluarkan saja pada orang tua Yuda, pada mama Yuda. Iya Pak. Saya tahu kalau pulang ke rumah atau mungkin lewat telepon hanya mahal. Apakah Yuda sudah pernah Pak belum untuk mengabarkan, maksudnya untuk ngobrol seperti tadi, mengeluarkan unek-unek gitu ke mama Yuda? Enggak, saya biasa cuma ngomong pengalaman saya. Iya, kayak dunia sekolah atau kampus gitu. Saya habis apa ngapain. Nah, saya apa yang sih yang saya mau? Berarti masih ditutupi oleh Iya. Yuda, tidak terlalu terbuka dengan orang tua. Iya. Kita sudah tadi sejak materi Yuda, sudah mengeluarkan unek-unek Yuda. Mungkin kedepannya Yuda bisa lah seperti yang tadi dikeluarkan unek-uneknya kepada mama Yuda, tidak canggung lagi ya. Terus dari ini, setelah ini ada kegiatan apa lagi Yuda? Ya, saya mau ngerjain tugas sih. Ngerjain tugas. Iya. Nanti udah setelah ini jangan terlalu, maksudnya terlalu pikirkan terhadap kekangan apa yang dipikirkan Yuda ketika Yuda masa lalu, terkadang
jalani semua yang memang Yuda inginkan itu seperti ini gitu. Tapi tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang tua. Jalani terus Yuda dan minat Yuda kayak begini. Kemudian Yuda juga tadi tidak lepas dari orang tuanya ketika Yuda setelah lulus kan Yuda pengen jadi guru, tapi Yuda juga pengen jadi di dinas ya, di dinas apa pegawai itu kan keinginan dari orang tua juga kan. Tidak salah juga ketika Yuda dari pendidikan sekolah ya, ketika lulus tidak hanya menjadi guru saja kan, itu bisa di dinas. Memang orang tua Yuda inginkan dan Yuda tidak mengikuti orang tua saja gitu. Nah itu Yuda juga pengen dari Yuda sendiri gitu, tidak terlalu dari keinginan orang tua. Dari selain dari orang tua, Yuda juga minat di dinas itu. Ada lagi tadi kesepakatan waktu kita 45 menit ya. Bila Yuda tidak ada yang diceritakan lagi, tapi untuk saat ini Yuda sudah merasa lega atau gimana? Ya agak sedikit lega sih. Ya agak sedikit lega. Bila Yuda ingin menceritakan unek-unek Yuda ke depan lebih lagi, ini pertemuan kita pada saat ini diselesaikan. Bila mungkin Yuda ingin menceritakan lagi kepada saya, silahkan datang ke tempat saya ke sini. Tidak usah ragu atau takut untuk masalah yang diucapkan orang lain. Akan Bapak simpan rahasia Yuda. Bila Yuda merasa ingin menceritakan lagi, silahkan aja datang ke sini. Bapak akan sambut hangat Yuda ketika Yuda dalam sini. Untuk proses konseling pada kali ini kita tutup dengan baca doa. Makasih Yuda ya. Mungkin saya izin pulang. Iya Yuda. Hati-hati ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak.